fid dharain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, hubungan kita dengan Nabi SAW makin mesra di hati kita. Tersua kalimat salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ausir ruhana ila ruhi Sayyidina Muhammad waj'alna ma'a Sayyidina wa Nabina Muhammad fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Li hurmati al-mukarramuna li kullil habaib fi hajal majlis, yang ulun hormati semua para habaib, dan lil khusus Habib Zainal Alqab, beliau adalah ketua nasab dari Rabitah Alawiyah Banjarmasin, yang beliau duduk di bawah, tidak mau di atas tadi. Beliau hafal sekali tentang nasab-nasab para habaib di kota Banjarmasin dan sekitarnya. Kalau ingin bertanya tentang habaib, rujuk kepada beliau. Demikian yang seniornya kemarin juga adalah Habib Muhammad Al-Habsi, itu juga hafal, dan Habib sekretarisnya juga adalah Habib Abdurrahman Assegaf kemarinnya. Insya Allah dengan demikian menjadi yakin hati kita tentang para habaib, ingin mengenal sejarah mereka, mencintai para habaib, bagian daripada cinta kita kepada Rasulullah SAW. Wali hormati para tuan guru yang berada di sebelah saya, kanan saya, mudah-mudahan mereka juga memberikan keberkahan kepada kita yang hadir pada malam ini, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan untuk menguatkan hati kita, bagaimana kita menghadapi bencana-bencana, baik bencana besar maupun bencana yang kecil pada diri kita. Yang kedua, harus memahami bencana itu sesungguhnya hakikatnya bukanlah bencana, tapi bagaikan ar-rasul, bagaikan utusan dari Allah, suatu utusan dari Allah, singgungan dari Allah kepada kita, sehingga menjadikan kita sebagai pembelajaran dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang tidak diberikan musibah bencana kecuali dia harus menerima. Maka selanjutnya juga kita bisa berserasi dengan bencana itu. Bagaimana kita memahami dalam pengorbanan sayap di hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, minggu kemarin, untuk memperhatikan agar terhadap kehidupan sehari-hari dalam hal mencari rezeki nikmat atau rezeki karunia Allah, min fadlillah, karunia-karunia Allah di dunia ini, hendaklah kita berupaya dan berusaha. Janganlah berserah diri kepada takdir, tapi berusahalah dulu semampu kita, seberapa kita ingin mendapatkannya, tanpa harus mengorbankan lupa dan lalai kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat itu, maka ketentuan akhir itulah yang merupakan takdir kepada diri kita. Tidak berbuat juga takdir, berbuat juga adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita inginkan, kata saya, di mana peran kita terhadap takdir itu? Moga-moga peran kita dalam kebaikan, dalam di sisi pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Perhatikanlah dirimu, waqatisa an sababi azzazka. Boleh jadi kelemahan itu terjadi pada dirimu. Kemarin, minggu kemarin ini masih, itulah yang menghalangi ansaddadika alallahi ta'ala, sehingga menjadi penghalang engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi ittikaluka ala haulika wa quwwatika. Kesalahan yang besar itu terjadi pada dirimu itu ialah
ketika engkau tanpa engkau sadari merasa memiliki daya paksa dalam hidup ini, memiliki kekuatan dalam hidup ini, itulah diri kamu selalu merasa bisa, merasa mampu, seolah-olah Allah engkau tinggalkan ketika itu. Maka teruslah berharap sebagai pondasimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ijabuka bi ilmika wa syirkika iyyaka bi nafsika wa khalqihi. Engkau kadang kagum, kata Syekh, kagum dengan ilmumu, merasa engkau punya pengalaman sekolah SD, SMP, SMA, kamu bawa ijazah kamu merasa lulusan terbaik, lalu kamu merasa kagum, merasa timbullah di hati kamu bahwa kamu akan mampu melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Hati-hati, itu juga satu kesalahan. Padahal pengetahuan yang kamu miliki itu juga adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sesekali itu sudah hilang pada diri kamu, sebentar saja hilang. Ada seorang pintar, jenius, hanya sekali ketukan saja kepintaran itu bisa hilang pada diri seseorang. Tiba-tiba dia berjalan mungkin ke supermarket atau ke pasar, ditabrak oleh kendaraan, terbenturlah kepalanya di sebuah dinding batu atau di jalanan. Kemudian setelah itu hilanglah perasaannya, hilanglah pikirannya. Mungkin setengah saraf terjadi, setengah gila terjadi. Bermanfaatkah ilmu yang dipelajarinya? Tidak ada sama sekali. Apakah engkau seperti itu juga masih menyombongkan diri, padahal Allah sudah memberikan taswir, gambaran dalam kehidupan ini? Ada orang-orang yang terkena musibah dan bencana yang menjadikan dia tidak mampu berdaya apa-apa lagi. Ada orang yang kuat tubuhnya, tiba-tiba dia jatuh di satu tempat, pinggangnya menjadi cacat, sehingga dia jangankan untuk berdiri, duduk saja dia sulit. Akhirnya dia hanya berebah saja. Atau sekedar darahnya yang terus naik, sehingga dia kena penyakit stroke yang mengakibatkan tangannya tidak berguna. Maka adakah lagi keahlian dia ketika tangan dan kakinya tidak bisa bergerak? Berpikir pun dia sulit. Maka ini adalah sebuah gambaran dalam kehidupan, kata Syekh. Mengapa engkau masih juga terlalu mengagumi keahlian dan kemampuan dirimu? Wasyirkika, sesungguhnya ketika itu engkau bagaikan berbuat syirik. Engkau menggabungkan dua keadaan, antara Allah yang maha alim, yang maha mengetahui, dengan dirimu juga yang mengakui alim pada dirimu. Ini terjadi kesirikan sesungguhnya, yaitu kesirikan pada batin, dualisme kejiwaan, di mana engkau saat itu tidak mengakui kealiman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kita tidak memiliki apa-apa, yang memiliki itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka binafsika wa khalqihi, kepadamu, pada dirimu pun, bahkan dirimu pun sesungguhnya bukanlah milik dirimu, tetapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala makhluk yang lain dalam kehidupan ini. Hari ini engkau mati, dunia tetap berjalan, sekalipun engkau seorang yang sangat besar di dunia ini, bagaikan seperti presiden atau seorang raja, seolah-olah engkau genggam kehidupan ini. Andaikan engkau mati pada hari itu, dunia tetap berjalan sebagaimana ketentuan Allah, seperti apa adanya. Para petani tetaplah dia bertani, para pedagang tetaplah berdagang. Apa sih kelebihan? Kamu tidak ada apa-apa pada diri ini. Fasaddaka an babihi, itulah menjadi penghalangmu untuk membuka hijabmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jaluka an ta'atihi wa khidmatihi, demikian itulah memakin menjadikan engkau jauh daripada ketaatan kepada Allah dan khidmatmu kepada Allah. Mungkin kamu masih mengerjakan sholat di hadapan Allah, tapi sholat itu engkau kerjakan hanya johir saja. Di hatimu sendiri tidak ada rasa ketaatan kepada Allah.
Mungkin kamu sering berwudu dan bertaharah, tapi hatimu tidak pernah mengakui kesalahan-kesalahanmu di hadapan Allah. Sungguh engkau hanya mengejarkan sesuatu yang johir saja, sesuatu rangkaian demi rangkaian. Ibarat sebuah sangkar dan ada burung, engkau hanya memperhatikan sangkar, bukan memperhatikan isi daripada sangkar itu. Ibarat sebuah lemari besi, engkau hanya memperhatikan lemari saja tanpa memperhatikan isi daripada lemari itu. Manakah ketaatanmu? Manakah khidmatmu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi kalau kita sudah sholat tapi hati kita masih mengagumi diri kita, merasa hebat, merasa mampu, merasa lebih pintar dari orang lain, merasa lebih alim dari orang lain, merasa mampu melakukan A, B, C, berarti kita sebenarnya pada pandangan isi kita nol, tidak ada nilainya. Berarti kita hanya bagaikan seperti sangkar burung, burungnya kita tidak perhatikan, sangkarnya saja kita perhatikan. Subhanallah.